Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ke tahap penyidikan. Artinya penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum mengantongi unsur pidana dan segera menetapkan tersangka. Meski demikian, terlapor mantan Menpora Roy Suryo sesumbar belum tentu dirinya yang dijadikan tersangka. Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan Presiden Joko Widodo di Polda Metro Jaya memasuki babak baru. Penyidik telah menaikkan status kepenyidikan, artinya polisi meyakini ada unsur pidana di balik tuduhan ijazah palsu Jokowi. Polda seharusnya tinggal mengungkap siapa tersangkanya. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisya menyatakan belum memastikan waktu pemeriksaan lanjutan terhadap saksi di tahap ini. Baik saksi pelapor yakni Jokowi hingga 5 terlapor, yakni mantan Menpora Roy Suryo, Egy Sujana, Rizwan Syanipar, Dr. Tifa, serta Kurnia Triroyani. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Nah, inilah sekarang di tahap yang kedua ini sekarang. Ya, jadi baru kemarin dilakukan gelar ditetapkan bahwa ini naik ke tahap penyidikan. Ya, nanti coba kami pastikan ya jadwalnya kapan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya. Saksi-saksi dari pihak terlapor itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan yang diawali dengan pengiriman undangan surat panggilan ya, surat panggilan untuk seseorang hadir sebagai saksi dan lain sebagainya. Mantan Menpora Roy Suryo mengaku tak masalah dan siap menghadapi laporan Jokowi terhadap dirinya. Meski demikian, pakar telematika itu sesumbar belum tentu dirinya yang jadi tersangka, terutama berkaitan dengan peristiwa 26 Maret lalu yang dilaporkan oleh Jokowi. Cek Polri, saya memiliki akun tidak? Kalau saya tidak memiliki akun media sosial, artinya juga pada yang dilaporkan peristiwa tanggal 26 Maret, Mas Kevin, itu pada laporannya. Apakah 26 Maret itu saya ada di situ? Apakah apa yang ada di 26 Maret itu orang-orangnya menyebutkan saya atau enggak? Nah kalau tidak, ya kan lucu banget kalau ada peristiwa yang kemudian saya dilaporkan, dituduhkan, padahal 26 Maret itu tidak ada saya, tidak ada nama saya disebut, satu kali pun nggak ada. Ya, karena saya baru ikut itu akibat postingan Dian Sandi ketika tanggal 1 April. Itu Mas. Jadi belum tentu yang dilaporkan menjadi TSK, belum tentu yang dilaporkan itu tidak menjadi TSK. Sementara, anggota Kompolnas Yusuf Warshim berharap proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya bisa menjadi jawaban atas kisruh tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Polisi diminta untuk menuntaskan perkara ijazah Jokowi tersebut. Kita berharap bahwa melalui proses yang ada di Polda Metro Jaya ini menjadi solusi. Apakah kita ingin hanya berpatokan kepastian hukum terkait ijazah Pak Jokowi ini palsu atau tidak? Hanya situ ya harus terus kasus ini sampai pengadilan melalui yang sudah ditingkatkan penyidikannya di Polda Metro Jaya. Tapi kalau bicara tentang kemanfaatan keadilan, tentunya harus ada solusi yang bisa memberikan keadilan. Babak baru di meja penyidikan ini dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum atas polemik tuduhan ijazah palsu Jokowi yang telah lama berlangsung. Bagi pihak Jokowi, proses hukum ini menjadi arena pembuktian membungkam tudingan. Sebaliknya, bagi pihak yang menuduh, penyidikan kasus fitnah dan pencemaran nama baik dianggap sebagai ujian transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.